Oke. Jadi materi untuk minggu ini itu adalah mengenai metode untuk mencari akar dari suatu persamaan yang dia itu non-linear. Nah, kalau persamaan yang linear mungkin jauh lebih mudah ya untuk menemukan akar-akarnya. Jadi kapan dia itu akan memotong sumbu X, nah disitulah dia akar dari persamaan tersebut. Tapi beda kasus kalau misalkan persamaan yang kita punya itu adalah persamaan non-linear, entah itu kuadrat, kubik, kemudian eksponensial ataupun logaritmik ataupun trigonometri misalkan. Nah, itu akan jauh lebih susah untuk mendapatkan akar-akarnya. Dan dengan metode komputasi di sini yang akan kita kita bahas, kita bisa mencari akar persamaan tersebut dengan beberapa metode. Nah, eh, untuk yang besok yang hari Selasa, teman-teman bisa lihat di video yang sudah saya sediakan di Hebat. Di sana ada dua metode yang sudah saya bahas, yaitu metode biseksi dan regula falsi. Jadi dua metode ini itu dua metode yang sederhana begitu untuk pengenalan awal bagaimana mencari akar dari suatu persamaan. Dan keduanya termasuk metode yang dia itu disebut dengan metode bracketing. Bracketing artinya adalah di sini ada interval begitu yang kemudian kita gunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan. Jadi ada dua metode yang ini apa ya digunakan untuk mencari akar persamaan, yaitu yang pertama yang bracketing methods. Ini yang metodenya adalah biseksi dan regula falsi, dan kemudian yang kedua ada namanya open interval methods. Kalau yang open interval methods ini apa ya, dia cuma butuh satu angka tebakan di awal, jadi bukan bukan interval begitu. Interval maksudnya interval yang seperti apa? Jadi di sini kalau yang biseksi sama regula falsi atau apa ya istilahnya? Ada istilahnya nih, ada gula falsi tapi di sini nama nama umumnya gitu ya. Ini membutuhkan dua titik atau istilahnya dua interval. Dia A sampai B gitu misalkan. Dan kedua titik ini harus bisa mengapit dari akar persamaan yang kita ingin cari gitu. Bagaimana mengeceknya? Nah, ini pengecekannya untuk metode bracketing. Nah, nanti juga udah saya jelaskan lebih rinci di video, yaitu dengan mengecek ketika batas tersebut atau interval tersebut dimasukkan ke dalam fungsinya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam fungsinya, itu harus ketika dikalikan fungsinya nilainya harus negatif. Yang artinya apa? Berarti eh, apa namanya kedua interval tersebut atau ini ya batas-batas tersebut dia mengapit si akar. Tapi kalau ternyata setelah dimasukin ke fungsinya dia itu dikalikan hasilnya positif, nah artinya keduanya sama-sama negatif atau sama-sama positif. Jadi dia tidak mengapit si akarnya. Jadi memang harus berbeda tanda, entah yang satu positif, yang pertama positif, yang kedua negatif, atau sebaliknya, yang pertama negatif, yang kedua positif. Harus dicek itu terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah cek nih udah benar, nah nanti bedanya tinggal ini apa istilahnya, kalau di metode komputasi itu ada update-nya, ini yang berbeda. Untuk metode biseksi, update-nya itu adalah jadi mencari intervalnya lebih sempit lagi setengahnya. Itu adalah metode biseksi. Jadi dicari setengahnya lagi, dibagi dua, cari setengahnya, dibagi dua, cari setengahnya, sampai nanti mendapatkan apa namanya akarnya. Kayak begitu. Nah, kalau yang regula fungsi perbedaannya pencariannya bukan lagi pakai yang setengahnya seperti itu, tapi kalau yang regula fungsi pakai namanya ada garis bantu gitu ya. Eh apa istilahnya? Ntar ada gambarnya di sini. Mungkin akan lebih jauh lebih. Nah, visualnya lebih enak. Ya ini ya, ada garis bantu begitu untuk mendapatkan titik interval terbaru. Jadi dia itu mengupdate-nya bukan lagi setengah-setengahnya seperti yang biseksi, tapi yang regularisasi dengan garis bantu ini gitu. Jadi kayak semacam apa ya gradiennya gitu untuk mencari interval terbaru. Yang itu kemudian akan diupdate terus sampai kemudian intervalnya itu menghimpit atau sangat mendekati dari akar. Nah, dua ini karena tadi ya istilahnya mereka butuh dua nilai yaitu interval A sampai B, makanya disebut sebagai metode bracketing atau istilahnya ada kurungnya gitu ya antara kedua nilai ini yang dia itu mengurung si akar persamaan kayak gitu.
Akar persamaan itu yang seperti apa sih? Nah ini ya mungkin sekilas reminder ini ya kalau teman-teman agak lupa. Kalau misalkan teman-teman punya persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4, maka akar persamaannya adalah ketika Y sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan X kuadrat min 4, 0 sama dengan, ini kita faktorkan, X min 2, X plus 2, maka akarnya adalah X min 2 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Nah, ini adalah akar persamaannya. Ini contoh yang langsung persamaan kuadrat ya. Jadi dia yang udah kuadrat. Tapi bagaimana kalau dia ketemunya yang persamaannya salah. Persamaannya itu contoh yang kubik gitu ya, yang kita mungkin jarang jarang ketemu gitu. Misalkan X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1 misalkan. Nah, ini kan mungkin kalau yang hafal ini kan dia sebenarnya Y sama dengan X plus 1 pangkat 3 gini kan. Kalau yang hafal, kalau misalnya kita mau mencari apa namanya? Kita nggak tahu nih kalau dia itu X plus 1 pangkat 3 ya kita harus mencari, coba-coba mencari ketika Y-nya sama dengan 0 berapa yang memenuhi ini. Nah, itu kadang kalau misalkan pas yang mudah bisa cepat. Tapi kalau pas yang susah, nah ini akan jadi lebih ribet kayak gitu. Ini baru yang persamaannya yang kuadrat kubik. Bagaimana dengan yang logaritmik atau eksponensial? Misalkan Y sama dengan E pangkat X, begitu. Dan seterusnya. Nah, makanya adanya metode ini apa? eh, Komputasi untuk mencari akarnya ini memudahkan tadi ya. Jadi kita proses menghitung menghitung apa namanya? Menghitung atau mencari akar persamaannya itu dibantu oleh komputer. Nanti istilahnya apa ya? Dengan perulangan-perulangan kita bisa mendapatkan tadi akar dari persamaan yang kita cari kayak gitu. Nah, itu sekilas untuk metode bracketing. Sebelum lanjut ke metode yang open interval, ada yang ingin ditanyakan dulu. Nanti untuk yang lebih detail ini teman-teman bisa lihat di video ya untuk yang besok di situ sudah saya jelaskan lebih detail bagaimana langkah-langkahnya, hitungan secara by hand, kemudian ada juga codingnya nantinya di video yang kedua dan juga contohnya. Ini hanya sekilas karena kita tadi ya materi tentang biseksi sama regula falsi sudah saya cover di video tersebut. Jadi teman-teman nanti lihat di video itu. Untuk yang hari ini kita akan fokus ke beberapa metode yang selanjutnya, terutama metode yang di sini kalau teman-teman lihat di topiknya ya, sama itu nanti yang berhubungan dengan topik di praktikum itu yang 5.5 ini, yaitu metode Newton Raphson namanya. Oke. Silakan jika ada yang ingin bertanya sebelum dilanjut. Masih belum ada, Pak. Oke. Jelas ya? Bisa kita lanjut? Mungkin bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Ini tadi yang masih regula falsi. Beberapa contoh-contoh yang ada di buku ini sangat-sangat erat dengan apa yang akan teman-teman bahas di semester 5 dan 6 ini. Jadi eh, nanti mungkin istilahnya beberapa yang ketemu di sini itu akan apa ya, akan dibahas lagi di mata kuliah yang lain bahkan mirip gitu. Nanti ada di tugas kalau nggak salah seingat saya. Nanti itu ada ya contoh ini ya. Saya bukakan sedikit di problem di bab ini. Nah, contoh ini, problem 25.2 tentang blood rheology atau bagaimana darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, un, apa yang ditampilkan di sini ini adalah persamaan Casson namanya.
yaitu adalah persamaan yang menggambarkan bagaimana fluida mengalir di dalam pembuluh darah atau darah mengalir di dalam pembuluh darah. Ini modelnya, karena modelnya itu ada banyak. Salah satu adalah model Casson ini yang cukup terkenal. Nah, ini nanti akan dibahas di mata kuliah biotransportasi semester depan. Jadi nanti baru ketemunya di semester depan, tapi di sini teman-teman udah ketemu tapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau di apa namanya di biotransportasi teman-teman akan di apa ya dikenalkan gitu dengan berbagai macam model aliran darah dan juga bagaimana kemudian ini tuh bisa mewakili darah begitu. Apa sih yang kemudian bedanya dengan aliran fluida biasa kayak air begitu? Apa bedanya? Nah, itu yang kemudian akan dibahas. Tapi kalau misalkan di mata kuliah metode apa komputasi biomedis ini, kita akan membahas lebih ke kalau kita mau persamaan kayak gini nih, kita mau mencari ini apa eh, di sini eta ya ini. Eh, bukan kalau ini zeta berarti. Ini zeta ini berapa? Nah, itu adalah tugas di komputasi biomedis karena kita pengen mencari akar dari persamaan ini. Ini udah bukan linear lagi ya, ada akar, ada pangkat 4. Jadi dia udah yang non linear begitu. Oke, ini sekilas. Sama seperti yang sebelumnya ya, ketika kita mau mencari akar dari suatu persamaan, pasti kita di sini untuk diminta untuk mencari ini dulu. Misalnya persamaannya itu dipastikan dulu. Kayak contoh kalau di bisseksi sama regula falsi, kita harus memastikan bahwa persamaannya itu dia continue di interval yang kita pakai. Kayak begitu. Maksudnya continue bagaimana? Di setiap titik pasti ada nilainya. Jangan sampai ketemu yang nggak ada nilainya. Kayak gitu. Mostly mungkin kalau persamaannya persamaan yang umum, itu pasti ada nilainya gitu ya. Tapi ada aja nanti persamaan-persamaan yang mungkin sampai ketemu yang ditahingkan nilainya, tak terdefinisi, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sama mungkin teman-teman jangan takut dengan persamaan-persamaan yang dia itu bentuknya panjang. Karena nanti di sini ya karena kita di bidang biomedis ya, kita akan selalu bertemu dengan persamaan banyak variabel kayak gitu. Atau mungkin nggak sangat jarang ketemunya yang linear itu pasti non linear karena yang memang tubuh kita itu dinamis, tubuh manusia itu dinamis, jadi sangat jarang ketemu yang linear. Kalaupun ada yang linear itu pasti istilahnya banyak melakukan apa namanya penyederhanaan kayak gitu. Ada beberapa faktor yang diabaikan dan lain sebagainya. Oke. Kita akan masuk langsung ke metode yang Newton Raphson atau metode Newton kalau di sini ya. Oke. Jadi di sini metode Newton atau dikenal dengan Newton Raphson ini adalah salah satu dari metode pencarian akar yang dia itu metodenya adalah open interval. Jadi di sini bedanya dengan yang regula falsi dan biseksi. Kalau regula falsi dan biseksi itu harus ada dua nilai ini ya batasnya atau interval tadi ya. Nah, kalau di sini kalau untuk Newton Raphson dia cuma butuh satu saja. Dia cuma butuh satu nilai. Terus kemudian dia ini jauh lebih populer sebenarnya dibandingkan biseksi ataupun regula falsi. Kenapa? Populer itu dalam arti lebih banyak dipilih gitu ya dibandingkan yang biseksi sama regula falsi karena ini karena rate of convergence-nya, jadi adalah derajat derajat konvergensinya, kecepatan untuk menuju konvergensi, dia itu derajat 2 second order atau quadratic rate of convergence. Artinya apa? Dia akan menuju ke convergence itu jauh lebih cepat. Nanti teman-teman bisa buktikan. Ketika dibandingkan, dia itu butuh iterasi atau looping berapa kali sih biar kemudian ketemu akar-akarnya yang akan kita cari. Nah, itu akan kelihatan di sini. Kalau mungkin yang biseksi sama regula falsi bisa sampai puluhan gitu ya, 10, 20 dan seterusnya.
mungkin kalau Newton Raphson bisa aja di bawah 5 kayak begitu. Jadi dia terkenal cepat, tapi nanti ada tapinya di belakang. Yang bikin dia itu cepat karena nanti ada ini ya, dia itu sebenarnya kalau misalnya ada fungsi, nggak sekedar cuma fungsi itu yang digunakan. Tapi, nah ini ya, ada keterangan setelahnya. Jadi metode Newton-Raphson ini applicable, bisa kita gunakan hanya ketika eh, fungsi tersebut dan turunan pertamanya itu adalah continuous and differentiable. Artinya fungsinya, fungsinya yang akan kita cari akarnya, dan juga turunan pertamanya itu harus continuous dan differentiable, bisa didiferensiasikan kayak gitu. Jangan sampai dia tidak bisa diturunkan. Kalau misalkan dia tidak bisa diturunkan, ya nggak akan ketemu nanti akarnya dia berapa. Kayak gitu. Jadi syaratnya ini. Nah, teman-teman akan notice di sini. Kalau di nanti, materi yang bisnis sama regular falsi, yang dibutuhin cuma fungsi yang kita cari aja. Tapi untuk Newton-Raphson, kita butuh dua fungsinya. Fungsi yang kita cari dan turunan pertamanya. Kita harus bisa cari itu juga. Kayak gitu. Oke, kita akan coba lihat ya ke ini ya prosesnya. Sebenarnya dia itu adalah apa ya pemangkasan dari Taylor sebenarnya prosesnya. Jadi kalau dari Taylor itu dia kan ini ya di sini di persamaan 5,17 ini adalah dari Taylor yaitu f(x0 plus delta x. Jadi delta x itu dianggapnya itu angka yang kecil gitu ya atau ini ya apa namanya akar akar dari persamaan itu yaitu x0 plus delta x itu sama dengan fx0 plus f aksen x0 dikalikan delta. Nah, di metode Newton-Raphson di sini itu mengambil dua suku pertama saja. Jadi di sini yang diambil itu cuma ini nih. Nah, jadi dua suku pertama aja nih yang diambil. Kok jelek banget. Nah, dua suku ini saja. Itulah kenapa kok ya kita butuh yang fungsi pertamanya juga butuh fungsi turunannya. Gitu. Ya. Kalau ternyata kita ambil cuma dua suku pertamanya aja, maka ini kan tadi ini ya turunan apa kan kalau yang namanya akar pasti hasil fungsinya itu bernilai nol ya. Kayak di sini tuh nol. Maka kita tinggal cari yang bagian ini nih. Dan kita cari x-nya. Dengan x itu adalah akarnya ya di sini. Maka kalau kita ini ya pecah itu ya saya tulis ulang aja plus f aksen x0 x min x0. X min x0-nya adalah kalau di sini tuh delta x nih kalau di sini. Maka di sini kita bisa kalau kita mau cari x berarti di sini kita pindah ruas ya. Min f x0 sama dengan f aksen x0 dikalikan x min x0. Kemudian ini akan pindah ruas min saya tulis agak ini ya harusnya di sini saya nulisnya tuh. Saya tulis ulang f aksen x0 dikalikan x min x0. Ini kita jadi pindah di sini x min x0. Maka ini x0-nya saya pindah ke ruas kiri, saya tulisnya tapi x-nya dulu ya. Ini min pindah ruas jadi plus min f oh ini kurang kurang x0 per f aksen x0. Inilah rumus yang dipakai untuk mencari angka persamaan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Karena di sini kita butuh f, ada f aksen, makanya kita butuh fungsinya dan turunan pertama dari fungsi tersebut. Kayak gitu. Sampai di sini silakan jika ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke contoh soal. Eh, Pak Komisi sebelumnya izin bertanya untuk Ya, aksen
Fraction 2 yang diambil, Ini ya, yang nggak diambil itu sebelumnya, Pak. Ini intermezzo aja sih, Pak, bukan yang penasaran aja apakah memang itu ya. sudah untuk per duanya itu apakah memang ada dari rumusnya tidak pakai faktorial atau Oh, ini kalau yang di di bawahnya ini. ya Pak, soalnya kalau di deret Taylor kalau nggak salah kan kemarin itu Bapak menggambarkan pakai faktorial. Benar. Nah, ini seperti ini apa Taylor series expansion biasa sama seperti yang pertama kemarin. Jadi memang ini pakai faktorial tapi ini langsung ditulis angkanya gitu. Tadi siapa? Satria ya tadi suaranya. Nah, iya Pak. Nah, itu. Jadi langsung ditulis angkanya di sini. Jadi memang hasilnya dia ada faktorialnya ya di situ. Oh, iya baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau dari sisi rumus ini malah jauh lebih simpel ya dibandingkan yang diseksi sama regula falsi. Cuma kita butuh apa satu step yang dia itu agak rumit yaitu mencari turunannya. Itu aja. Silakan jika ada yang masih bingung step mana ini kenapa seperti ini silakan ditanyakan. Cukup jelas? Mungkin cukup jelas Pak. Oke. Kalau memang ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Karena kan kalau online begini, kadang juga di kelas, kalau istilahnya apa ya, tidak ada respon yang mungkin masih bingung atau apa. Nah, ini akan berlanjut. Sedangkan kalau ini berlanjut terus, istilahnya konsep awalnya masih belum paham, akan susah bagi teman-teman kayak gitu. Ya. Kita akan coba ke ini ya, contohnya. Nah, ini contohnya di sini. Teman-teman bisa lihat misalkan di sini ya. Kita mau menyelesaikan akar dari persamaan yaitu fx sama dengan x kuadrat min 8 di sini yang dengan menggunakan metode Newton Newton Raphson di sini. Sebenarnya kalau kita misalkan mau mencari akarnya kan dia sama dengan 0 bisa nih tinggal nanti x-nya itu kalau ini ya manual ya tanpa kemudian menggunakan komputasi gitu kan ini tinggal berarti x kuadrat min 8 sama dengan 0. Maka x-nya x kuadrat sama dengan 8. X-nya sama dengan plus minus akar 8 gini kan ya sebenarnya. Nah, cuma kan ya akar 8 kita nggak tahu nih angkanya berapa yang pas gitu kan. Kalau mau cari yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buktikan menggunakan metode Newton-Raphson apakah kemudian akan mendekati angka ini atau tidak. Kalau ini mungkin ya harusnya sih plus minus mendekati 3 ya, 2, sekian. Tapi yang dia itu mengarah ke angka 3. Gitu. Nah, sekarang kita coba. Kalau kita udah punya fungsi awalnya, ini berarti kita tinggal cari turunannya, turunan pertamanya dari si fungsi ini. Fungsinya kan fx sama dengan x kuadrat min 8. Maka turunan pertamanya tinggal kita cari aja yang ada x-nya aja ya. Yang sisanya ini karena dia nggak punya x pasti 0. X kuadrat diturunkan jadi 2x. Nah, saya harap untuk yang seperti ini teman-teman sudah apa ya, sudah cukup mahir di luar kepala kalau turunan istilahnya kalau kita punya y sama dengan ax pangkat n maka aksen y y aksennya itu adalah a dikalikan n kalikan x pangkat n min 1 gitu. Ini yang paling sederhana. Nanti jangan lupa
Yang akan kita bahas di sini mungkin nggak akan jauh-jauh dari yang pangkat, logaritma, eksponensial, sama trigonometri. Ini mungkin. Tapi yang trigonometri pun sepertinya juga jarang. Jadi mungkin yang sering ya perpangkatan, logaritma, sama eksponensial. Ini yang mungkin akan sering ketemu gitu. Jadi saya harap untuk turunan integral teman-teman istilahnya apa ya sudah tahu lah. Nanti pun kalau misalnya ujian harapannya yang kayak gini gak jadi masalah lagi karena apa ya untuk di mata kuliah ini fokusnya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami logikanya. Jadi untuk urusan turunannya ini berapa sebenarnya ini harusnya udah terlewati gitu. Tapi pun kalau misalkan ternyata ada yang kesusahan, minta misalkan ke ujian nanti disediakan kayak tabel turunannya, nah, bisa aja nanti disediakan. Atau mungkin apa ya, karena fokusnya adalah mencari tadi ya metode apa iterasi tiap iterasinya itu berapa untuk urusan yang begini pasti akan disediakan. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi saya harap teman-teman juga untuk yang sederhana aja, contoh yang seperti ini harusnya udah paham semua, ya. Oke. Kita akan lanjut. Nah, sekarang kalau kita pakai metode tadi ya, Newton Raphson, berarti di sini kita mau cari tebakannya dulu nih. Tebakannya di sini, maka kita bangun dulu rumusnya ya kalau di sini ya, yaitu tadi kalau disebutkan sebagai X sama dengan X0 min Fx0 per F aksen X0. Nah, udah kita tinggal masukkan aja di sini. Berarti fungsinya itu kan di sini X0 itu yang akan kita cek min X0 yaitu X kuadrat min 8. Dengan X-nya itu adalah X0 yang akan kita coba dibagi dengan turunannya. Turunannya adalah 2X. Berarti dia adalah 2X0. Dah, rumus ini yang akan kita pakai seterusnya untuk menghitung tebakan-tebakan yang selanjutnya. Nah, ini dihitungkan di sini ya. Ini misalkan kita mulai tebakan awalnya dari angka 3. 3 kemudian dimasukkan jadi X0. 3 min 3 pangkat 2 min 8 per 2 kali 3 sama dengan 17 per 6. 17 per 6 ini berarti berapa nih? Ini kan dia 2,12 5 per 6 50 dibagi 6 8 sekian gitu ya misalkan. Kemudian nanti untuk tebakannya selanjutnya berarti angka ini yang kita dapetin di sini atau ya udah 17,6 ini yang kita pakai untuk mencari yang selanjutnya. Kayak gitu. Jadi istilahnya gampangnya bilang itu ini adalah iterasi pertama, ini iterasi kedua, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini di sini dia berhenti sampai iterasi ketiga. Dan kemudian kalau dibandingkan sama nilai dari akar 8, yang akar 8 ini, maka hasilnya adalah ini, sudah sama persis. Jadi dia cuma butuh 3 iterasi, udah langsung ketemu nih hasilnya. Nah, ini nih kerennya sih metode Newton-Raphson. Kalau teman-teman mau membandingkan errornya berapa sih yang kemudian didapat, nah ini kalau misalkan udah tahu errornya apa exact value-nya atau apa istilahnya nilai yang sesungguhnya itu berapa, nah tinggal cari errornya. Nah ini ya errornya ternyata sampai tebakan ketiga itu udah sangat kecil. Bayangkan sampai 10 pangkat min 12. Ini sangat kecil kayak begitu. Jadi dia udah apa ya berhasil menemukan akar persamaannya hanya dengan 3 iterasi aja. Jadi dari awal angkanya itu 3, kemudian jadi 2,8 sekian, menjadi sekian, dan jadi sekian. Selesai. Kita coba kalau misalkan kita mulai dari tebakan awalnya itu 2. Misalkan kalau X0-nya 2, maka yang terjadi adalah X1-nya berarti di sini adalah 2 min 2 pangkat 2 min 8 per 2 kali 2. Jadi dia nilainya 2 min 4 min 8 min 4 min 4 dibagi 4 min 1. Jadi dia adalah 3.
X2-nya berapa? Nanti X2-nya harusnya sama kayak ini nih nanti lanjutannya gitu. Dan seterusnya. Sampai nanti mungkin di S4 dia baru ketemu gitu. Oh, ini juga nih, sama di semua metode untuk mencari apa akar persamaan, metode apapun, semakin dekat tebakan kita dengan nilai yang sebenarnya, maka akan semakin cepat proses iterasinya. Logis ya, karena dia akan semakin dekat dengan nilai sebenarnya, berarti ya untuk loopingnya ya butuhnya lebih sedikit gitu. Tapi kalau tebakan kita terlalu jauh, ya hasilnya juga apa namanya jadi lama untuk mendapatkan ini, dia itu menuju ke nilai tersebut. Kayak contoh, kita udah tahu nih jelas-jelas kalau dia secara mungkin di sini ya, kalau yang di contoh ini ya, jelas-jelas angka apa namanya akar persamaannya itu plus minus akar 8. Ya jangan sampai kemudian teman-teman tebakan pertamanya itu mulai dari angka 100. Ini wasting wasting time ya. Kita membuang waktu cukup banyak untuk kemudian apa ya mempersempit pencarian kita. Jadi kalau bisa ya tadi ya apa namanya memilih nilainya jangan terlalu jauh gitu. Tapi kadang kan ya kita nggak pernah tahu ya sebenarnya karena kita nggak tahu akarnya, makanya kita pengen tahu carinya. Ya, atau mungkin kita bisa mengira-ngira di sekitaran berapa sih ini apa namanya si akar tersebut. Walaupun kalau misalkan nggak tahu juga, ya udah asal tebak aja gitu, mulai aja dari nol. Itu yang biasanya paling apa ya paling sering dipakai gitu. Atau mulai dari angka berapa. Tapi tadi ya semakin jauh berarti prosesnya akan jauh lebih lama. Oke. Sampai di sini mungkin Permisi, Izin Pak. bertanya, Pak. ya silakan. Apa? Berarti untuk iterasinya, perkenalan saya Deva. Oke. Eh, Berarti untuk iterasinya itu harus dilakukan terus-menerus hingga sesuai dengan actual solutionnya itu ya, Pak. Eh, idealnya seperti itu, tapi tidak harus, Deva. Jadi eh, ada ininya ya, batas iterasinya itu kapan sih kita akan berhenti? Ini ada dua ya, batasannya biasanya yang sering dipakai. Termasuk nanti di apa? Di yang di video juga sudah saya jelaskan. Batasannya ada dua. Satu, kita bisa berhenti melakukan iterasi dengan batas maksimum iterasi. Kalau kita hitung terus-menerus itu biasanya akan lama gitu ya. Biasanya dibatasi misalkan cuma sampai 20 atau 100, kemudian iterasinya berhenti. Boleh. Atau yang kedua, bisa juga pakai toleransi errornya. Itu juga boleh untuk sebagai batas kapan sih harus berhenti nih ngitungnya gitu ya. Atau batas iterasinya. Itu pakai toleransi error. Misalkan kalau hasilnya itu sudah kurang dari 0,00001 atau 10 pangkat min 6 gitu. Nah, itu boleh untuk kemudian jadi batas syarat berhenti. Nah, kalau di coding ini akan jadi batas loopingnya nanti. Teman-teman boleh pakai batas loopingnya itu adalah maksimum iteration atau iterasi maksimumnya berapa, atau mau pakai toleransi error itu juga bisa. Biasanya sih yang sering muncul tuh pakai yang toleransi error itu jauh lebih spesifik karena kita berarti kita anggap misalkan yang penting itu 3 angka di belakang koma. Oh berarti kalau udah sampai 4 angka di belakang koma udah mirip itu boleh berhenti, itu boleh. Tapi kalau kita pakai yang toleransi error, artinya kita sudah tahu exact solutionnya atau penyelesaian aslinya dia itu berapa, itu udah tahu duluan. Gitu. Tapi kalau belum tahu, kita bisa pakai maximum iteration kayak gitu. Atau kalau istilah ini ya, sebenarnya kapan sih iterasi ini harusnya berhenti? Itu adalah ketika proses perhitungannya sudah mencapai konvergensi atau dia udah menuju ke satu nilai tertentu. Nah, akhirnya kita boleh berhenti itu proses ngitungnya kayak gitu. Kayak contoh kalau gini ya, kalau teman-teman nanti dapat hasil iterasinya, angka-angkanya itu mana kursornya? Nah, angkanya itu masih naik turun, tapi lama-lama kelamaan tuh menuju ke satu nilai. Nah, ini sampai sini pun udah boleh berhenti nih iterasinya. Kayak gitu. Nggak usah diterusin. Karena diterusin pun juga pasti
nilainya di itu aja. Yang artinya adalah proses perhitungan kita sudah konvergen kayak gitu. Tapi ada kalanya nanti proses menghitungnya itu tiba-tiba dari yang awalnya masih gini aja tapi jadi besar gitu. Kalau ini namanya divergen, itu malah yang nggak diharapkan. Harapan kita kalau namanya dengan menggunakan metode komputasi itu selalu mendapatkan endingnya itu konvergen menuju ke satu nilai tertentu gitu. Kan ya namanya kan kalau kita pakai komputasi itu metodenya itu metode pendekatan ya atau approximation. Yang artinya ya sampai sedekat mungkin dengan si exact solutionnya kayak gitu. Kalau dia udah cukup dekat, artinya kita boleh berhenti gitu. Itu cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Safira ya. Ya, permisi Pak Alfian. Tadi saya menangkap yang dari penjelasan Pak Alfian itu, kalau misalkan kita itu bisa menghitung actual actual solutionnya itu melalui melakukan iterasi ini. Nah, di situ kan dilakukan iterasi sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan iterasi ini, kita bisa mencari errornya itu seberapa. Sedangkan di sini itu ada epsilon 0, epsilon 1 sampai epsilon 3. Nah, kalau misalkan kita melakukan iterasi sebanyak, misalkan iterasi pertama kali, itu bisa kita tulis epsilon 0 atau epsilon 1 ya, Pak? Oke. Nah, epsilon nol Hmm. itu berarti error ke nol. Artinya tebakan awal kita di sini. Tebakan awal kita itu kalau di contoh ini ya, itu adalah 3. Jadi kalau tadi exact solutionnya 2,828 sekian ini, ya 3 kurangi sekian, maka dia dapatnya ini. Kayak gitu ini. Apa 0,17157 itu. Oh, berarti yang apa tebakan pertama itu kita hanya mengira-ngira saja ya, Pak? Kayak pendekatan yang pertama tadi Pak Alfian jelaskan. Benar. Jadi tebakan Oh. awal tuh boleh berapapun ya teman-teman. Mulai kalau misalnya kita nggak tahu nih range-nya dia di angka berapa, kita nggak tahu posisinya dia dia berapa, ya udah teman-teman pakai angka berapapun, pakai nol pun juga boleh gitu. Baik, terima kasih Pak Alfian. Oke. Jadi memang ini sangat krusial ya penentuan yang pertama tadi. Kalau benar-benar kita nggak tahu dia itu di range berapa, ya udah paling aman ya coba mulai dari nol atau dari angka 1 gitu. Nanti lama kelamaan ya kalau dia sebenarnya jauh dari si exact solutionnya ya pasti butuh waktu nih, butuh iterasi yang lebih banyak sampai ke sana. Tapi kalau misalkan eh, dia dekat pasti lebih cepat kok gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada semacam aturannya untuk menentukan initial guess-nya itu berapa atau tebakan awalnya gitu. Tapi ini ya kelebihannya kalau Newton-Raphson dia itu untuk kemudian mencari yang tebakan selanjutnya itu jauh lebih cepat dibandingkan yang biseksi regular falsi. Ya, Satria? Saya izin bertanya Pak, untuk inisial gas itu eh, apa mirip seperti kayak titik basis gitu ya Pak ya? Titik apa? Titik basis. Sebenarnya Hmm, saya masih bingung untuk penentuan dari errornya itu Pak. Karena kan kalau pada materi sebelumnya, maksudnya tugas yang sebelum yang sempat saya kerjakan itu kan untuk titik error itu error aproksimasinya kan ditentukan dari titik basis. Nah, untuk error yang ini dia mendapatkannya dari initial guess seperti itu ya Pak ya. Maksudnya kurang lebih gambarnya sama atau bagaimana? Saya takut salah tangkap aja gitu. oke. Nah, ini ya, yang namanya error dia itu selalu dibanding apa ya? Selisih dengan exact value-nya atau actual solution-nya di sini. Jadi namanya actual solution ya atau exact value. Jadi eh dia yang mungkin di tadi yang disebut Satrio sebagai apa nilai basisnya ya yaitu ini yang memang sebenarnya itu realnya itu angkanya berapa sih yang ketahuan gitu itu ini yang jadi patokannya jadi setiap nanti iterasi setiap kali looping kita dapat nilai itu dibandingkan dengan nilai ini yang ini ya yang ini untuk kemudian kita dapat errornya ini
tiap masing-masing looping kayak gitu. Oh, paham, Jadi Pak. ya, Nah, terima kasih, Pak. oke. Ini apa kadang itu ada beberapa cara memang untuk menampilkan errornya seperti ini. Ada yang errornya itu dia dibuat absolut, atau kalau yang seperti ini errornya itu memang dibuat negatif. Jadi kalau ini berarti dia adalah actual solution dikurangi initial guess, atau bukan inisial, actual solution dikurangi tebakan tiap kali loopingnya kayak gitu. Ada juga yang pakai absolute begitu, tapi sama aja. Harusnya yang namanya error ya, setiap kali looping otomatis dia akan selalu lebih dekat dengan actual solutionnya di sini. Yang artinya error setiap loopingnya tambah dia akan jauh lebih kecil. Kalau errornya ternyata bertambah besar, wah berarti ada yang salah di hitungannya. Itu yang bisa teman-teman jadikan patokannya. Kalau itu masih manual, belum pakai coding, kalau nanti menghitung ternyata error looping ketiga misalkan gitu ya, itu ternyata lebih besar dibandingkan error looping kedua. Wah, berarti ada yang salah di situ. Salahnya mungkin ya salah di perhitungannya ya gitu. Ya Andika? Oh, Mbak, izin bertanya. Ini kan kalau misalnya ini kan di fungsinya ini kita juga udah tahu actual solutionnya. Kalau di Ya. misalnya kita nggak tahu actual solutionnya itu gimana, Mbak? Nah, tadi ya seperti yang saya sampaikan ini kebetulan aja nih di contoh ini apa ya istilahnya membandingkan hasil dari actual solution dengan proses perhitungan menggunakan metode Newton-Raphson. Kalau misalkan kita nggak tahu actual solutionnya, berarti tugas kita adalah ya tadi kita hitung sampai kemudian dia menuju ke satu nilai tertentu. Atau tadi yang sempat saya sampaikan ketika Deva bertanya ya, kapan kemudian kita berhenti ya sampai maksimum iterasi yang kita lakukan kayak gitu. Biasanya sih ya kalau misalnya kita nggak tahu actual solutionnya di sini, paling gampang kalau nanti udah dapat angka tiap loopingnya itu teman-teman gambar di plot itu akan kelihatan dia akan menuju ke satu nilai tertentu udah nggak naik turun lagi yang artinya berarti di situ dia udah konvergen dia udah mendekati nilai dari tadi actual solutionnya di sini kayak gitu itu yang bisa kita lakukan memang ini kalau ini hanya contoh aja ya yang di sini itu biar bisa ada pembanding gitu ya tapi in real case-nya yang paling sering kita ketemui kita nggak pernah tahu nih exact solutionnya dia itu berapa sehingga yang bisa kita jadikan patokan adalah nah tadi apa kapan dia konvergen atau tadi maksimum iterasi. Tapi kalau maksimum iterasi ini kadang cukup riskan ya. Jangan sampai pakai maksimum iterasinya cuma angka-angka kecil, misalnya kayak cuma 10, 15. Kadang segitu masih belum konvergen dia. Dia belum menuju ke satu nilai tertentu. Jadi kalau bisa, karena nanti yang menghitungkan komputer ya, teman-teman mungkin di sini masih menghitungnya tadi masih by hand gitu ya. Tapi nanti kalau udah coding, kan pakai komputernya yang menghitung. Langsung aja coba 100 gitu. Baru nanti akan ketahuan dia itu di looping keberapa sih atau iterasi keberapa sih dia itu udah mulai konvergen. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup jelas? Atau ada yang masih bingung? Silakan bertanya. Silakan. Cukup jelas semuanya?
Mungkin cukup jelas, Pak. Oke. Kita akan coba ke coding ya. Nah ini kalau mungkin nanti teman-teman bandingkan ya dengan coding yang di biseksi sama regular yang ini tuh jauh lebih simpel gitu ya. Kita cuma butuh mungkin beberapa baris gitu. Saya akan coba, oh anotasinya saya hilangkan dulu. Di layar teman-teman sudah ganti ke MATLAB kah? Belum, Pak. Belum ya, sampai saya stop share bentar. Saya share ulang. Oke. Nah, oke. Di sini saya akan tunjukkan mulai dari awal ya bagaimana kita membangun codingnya. Jadi kalau ini karena kita ada dua fungsi ya, ada fungsi aslinya sama fungsi turunannya, maka kita perlu membuat dua. Oke, saya mulai. Kita buat fungsi dulu. Misalkan yang pertama kita sebut sebagai fungsi asli gitu ya, dalam kurung X. Di sini Y sama dengan tadi X kuadrat min 8 ya. Hati-hati kalau menulis coding. Kalau mau mengubah dari persamaan jadi coding, pastikan bahwa nggak ada tanda baca yang kelewat. Terutama yang sering kelewat itu adalah kali. Kayak 2x. Jangan sampai ditulisnya 2x, tapi 2 kali x. Kayak begitu. Ini fungsi yang pertama, saya save. Fungsi asli, kemudian saya buat lagi satu yang fungsi turunannya. Buat function satu lagi, yaitu fungsi turunan. Tadi turunannya 2x ya. Nah ini, jangan sampai nulisnya cuma 2 sama x. Harus ada kalinya. Jangan sampai kelewat kalinya di sana ya. Saya save juga fungsi turunan. Nah, kalau ada ini ya, istilahnya ada coding yang cascade. Jadi kita butuh nyimpan function harus dalam satu folder semuanya. Jangan sampai terpisah. Kalau terpisah dia nggak akan bisa di running nanti coding utamanya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke coding untuk bagian Newton Raphson. Biasakan di bagian baris paling atas kita pakai clear sama CLC ini untuk menghilangkan semua apa ya variabel-variabel yang mungkin masih tersimpan kayak begitu. Kemudian kita masukkan tebakan awalnya berapa, misalkan tadi 3 gitu ya. Baru kemudian kita akan masuk ke loopingnya. Sama apa nih? Mau nanti berhentinya exact solutionnya ya atau pakai iterasi? Boleh pakai iterasi dulu deh kita sekarang ya. Mungkin maksimum iterasinya 10 misalkan. Kemudian kita sekarang mau masuk ke looping. Eh, looping, di sini saya pakai I pertamanya, kurang dari max iteration, maxter. Nah ini ya, jangan sampai ada yang typo kayak begini, dia nggak akan mau. I juga belum ada, berarti kita kasih dulu nilainya dari 1. Dia ini looping pertama. I-nya berarti di sini kita mulai menghitung nih tebakan barunya. X0 sama dengan X0 yang lama dikurangi, kan tadi rumusnya kan eh, X0, X sama dengan X0 min Fx0 per F aksen X0. Nah, di sini adalah Fx0 itu adalah fungsi asli tadi ya, saya namainnya. Di sini X0 dimasukkan, dibagi fungsi turunan. X0 dimasukkan, titik koma. Jangan lupa kalau di MATLAB, setiap akhir ini dikasih titik koma, biar dia itu apa ya, nggak muncul terus hasilnya. Gitu. Kemudian cek Fx0-nya, sama jangan lupa ditampilkan.
yang mau ditampilin ada 3 ya, yaitu bentar. Nah, ini kalau mungkin teman-teman ketemu seperti ini, ada persen FD itu apa sih? Itu adalah tipe karakter dari data yang kita mau tampilkan. Kalau persen D berarti dia adalah double. Kalau persen F dia adalah float yang dia bisa angka yang desimal. Kita menampilkan ada 3 angka di sini, yaitu ada I, kemudian I itu adalah iterasinya ya. Kemudian ada X0 dan FX0 mau kita tampilkan. Terus kemudian jangan lupa di baris terakhir, karena kita pakai while, I-nya itu nggak bisa update otomatis. Maka kita harus buat seperti ini. I-nya tambah 1 terus. Oke, semoga udah benar. Maksimum iterasinya 3. Saya coba run dulu ya. Oh, saya lupa nih. Nah, ini yang kayak gini ya. Jangan lupa untuk setiap kali looping, dia harus di enter pakai slash n. Backslash n. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini, oh saya kasih ini dulu deh. Ada kasih header biar dia kelihatan. Pakai display, DISP. Kemudian di sini ada I, ada X0, ada FX0. Kita coba run ulang. Oh. Nah, teman-teman lihat di sini. Dia mulai iterasi ketiga udah sama terus. Yang artinya apa? Dia sudah konvergen di sini. Ini dalam arti saya tadi ya yang sempat ditanyakan Andika ya. Saya nggak tahu nih apa exact solusinya itu berapa. Maka saya bisa lakukan seperti ini. Kayak gitu. Saya nggak menghitung errornya, tapi saya berhentiin perhitungan itu pakai maximum iteration. Nah, itu bisa kayak begini. Oke. Atau cara lain seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita bisa juga plotting. Kita mau apa namanya tampilkan biar nanti jauh lebih kelihatan ya visual kalau dia menuju ke satu nilai. Nah, kalau plotting agak sedikit beda, kita harus menyimpan angka-angka ini. Nyimpennya bagaimana? Nah, ya. Kayak ini X0 data gitu misalkan ya. Itu adalah data ke I. Ini adalah X0. Jadi setiap kali nanti looping ini menghitung X0, itu akan saya simpan ke nama nama variabelnya X0 data. Itu dalam kurung ini artinya adalah nanti looping ke satu, looping kedua, looping ketiga terus sampai 10. Kayak gitu. Termasuk yang fx0. Biasanya kalau yang seperti ini minta dikasih awal. Semoga nggak salah ya. Ini saya agak ragu nih dikit. Kita coba dulu aja dia error atau tidak. Oh, udah benar. Nah, di sini kita bisa plot setelah itu, yaitu X0 data, koma, I,
S0. Biasanya I-nya pun juga harus kita buat gini. Coba kita run. Nah, ini ya. Kalau ini mungkin dia nggak yang detail-detail banget, teman-teman bisa lihat dia mulai looping kedua, dia udah nggak ada naik turun, habis itu lurus terus ya. Mungkin dua ketiga ini turunnya dikit, tapi setelah itu dia sama terus. Yang artinya dia udah convergen. Untuk mungkin bisa lihat hasilnya yang naik turun, kita cari coba mungkin tebakan awal jangan 3, 100 seperti apa nanti hasil. Nah, ini kalau tadi apa namanya tebakan awalnya 100, nah dia jadinya seperti ini ya. Dia tetap akan menuju ke satu nilai tertentu, yaitu menuju ke angka 2, sekian tadi ya. Ini ya bisa dilihat angkanya ya dari 100 kemudian ke 50, 25, 12,7 terus sampai 2,8 sekian. Kalau misalkan pengen iterasinya jauh lebih banyak karena kita batas loopingnya pakai maksimum iterasi, coba di sini ganti 20 biar jauh lebih detail angkanya. Nah, grafiknya jadi seperti ini. Oh, dia tuh sampai ini ya. Kalau ingin sampai 20, kita kasih sama dengan kurang dari sama dengan 20. Nah, terakhirnya angka 20 berarti. Nah, kayak gini. Ya. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk proses ke codingnya seperti apa. Ini jauh lebih simpel. Ini banyak tambahan-tambahannya hanya untuk tampilan sebenarnya ya. Kalau dia proses ngitungnya, dia tuh cuma butuh ini baris ke 10 sama baris 11 sama baris 16. Sisanya adalah untuk tampilan. Kayak gitu. Silakan jika ada yang masih bingung, ditanyakan step by stepnya untuk decodingnya, bagian mana yang masih bingung silakan. Apakah sudah cukup jelas? Ini jauh lebih simpel sebenarnya dibandingkan yang biseksi sama regular falsi. Karena cukup straightforward, rumusnya pendek gitu ya. Bagaimana? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kita akan sekarang coba ke... Bentar.
Ini saya tutup dulu yang ini tadi. Kita akan coba ke salah satu contoh yang ada di buku, yaitu tentang reseptor ligand equilibrium binding. Kita akan coba ke kode, apa, bukunya dulu. Jadi ini udah langsung masuk ke contoh yang biomedis gitu ya. Nah ini. Oke. Equilibrium binding of multivalent ligand in solution to cell surface. Nah, di sini membahas mengenai makromolekul itu bisa, kan dia bisa berikatan karena adanya reseptor yang ada di permukaan sel yang disebut dengan ligand gitu ya. Jadi biar dia itu biasanya untuk deteksi sesuatu, untuk apa ya, merespon ketika ada sesuatu. Nah, dia itu eh, berikatannya untuk di permukaan selnya itu ada namanya ligand untuk berikatan ke apa, reseptor. Nah, di sini reseptornya itu bisa berupa macam-macam ya, protein kayak enzim, terus kemudian apalagi ya, hormon begitu ya, macam-macam. Dan sifatnya biasanya yang kayak gini tuh dia spesifik. Jadi istilahnya satu satu jenis yang apa namanya, reseptor itu ligandnya cuma satu. Contoh misalkan kalau ini ya yang satu, oke misalnya ini yang ketika kemarin ada COVID, apa, virus COVID, dan dia itu ada memang ligan khusus yang dia itu merespon gitu ya. Jadi untuk kemudian mendeteksi si virus ini, nah itu harus ini apa istilahnya, diberikan sesuatu yang spesifik khusus untuk mengenali si ligan yang ada di virus COVID-nya itu, baru kemudian bisa di apa ya, dideteksi atau dihitung begitu si virusnya. Ini ada gambarnya, tampilannya seperti ini. Jadi ini anggapannya dia itu di dinding sel, ada intraseluler, ada ekstraseluler, lah. Baru kemudian di permukaannya ini ada reseptornya yang ada di permukaan dari selnya. Kemudian ada juga si ini ligannya ya, kayak begitu. Nah, seringnya yang kita ketemui nanti ya, kalau misalkan kita memang apa, berkecimpung di dunia biomedis ya seperti ini ya, banyak kemudian fenomena-fenomena yang terjadi kita coba dekati dengan pendekatan matematis. Contohnya ya yang terjadi di contoh soal ini. Jadi untuk menghitung jumlah dari reseptor yang ada di permukaan itu caranya adalah dengan ini ya, rumus sebagai berikut. Ini rumusnya yaitu RT sama dengan REQ, konsentrasi equilibrium ya di sini dari reseptor yang ada di permukaan. Kemudian dia dikalikan dengan satu plus ini sebenarnya bukan V ya, apa kayak semacam number gitu ya. Apa kalau teman-teman sudah belajar di analisis biomaterial, salah satu analisis biomaterial menggunakan apa namanya, FTIR. Nah, itu kan ada namanya wavelength atau panjang gelombang. Terus kemudian ada satu lagi yang namanya itu wave number. Nah, itu simbolnya itu mirip sama ini. Ini number juga. Jadi jumlah dari binding set yang ada di permukaan ligandnya. Kalau F itu adalah jumlah dari binding set yang ada di permukaan sel yang dia itu available untuk ditempeli kayak gitu. Kemudian ada variabel lagi L0 sama KD. L0 itu adalah konsentrasi ligannya, KD adalah
Kalau di sini berarti konstanta disosiasi 3D-nya. Kemudian ada juga Kx itu adalah konstanta equilibrium cross-linking. Jadi kan karena di sini antara ligan dan reseptor ini akan berikatan gitu ya. Jadi pasti akan ada berbagai macam konstanta yang mendukung untuk ikatan ini bisa terjadi. Kayak gitu. Nah, di sini variabel-variabel yang dipunyai tadi itu udah ada nilainya gitu. Dari hasil penelitian orang ini ya, Modi and King pada tahun 2008. Jadi ada V-nya itu 18, F-nya itu 9, KD-nya itu sekian, KX, L0 sama RT. Sehingga akhirnya di sini ya, kita bisa dapat bahwa nilainya, kan kita tuh pengen dapat REQ nih di sini nih. Atau istilahnya reseptor yang dia itu nggak nempel tuh berapa di sini. Jadi REQ kita ganti sebagai X, dan kita dapat persamaan sebagai berikut. Nah, di sini mungkin saya nggak jelaskan secara detail ya bagaimana kemudian persamaan ini didapat. Jadi teman-teman apa bisa cek nanti atau terima aja ini seperti ini yang ada saat ini. Baru kemudian kita akan coba nih mencari apa namanya turunan apa mencari akar dari persamaan ini. Kita mau mencari X dari persamaan yang ada di ini persamaan 5, 2, 7, 2, 7. Kita mau cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Dan ini yang di bawahnya 528 itu adalah turunan pertama dari si persamaan ini. Turunannya terhadap X kayak gitu. Makanya muncul F min 2 karena kan turunannya mau turun satu gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di codingnya itu sudah ada di sini ya codingnya. Nah, ini di bawahnya udah dibuatkan semacam function. Teman-teman perhatikan di sini ya yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi hati-hati kalau ketemu tadi ya apa rumus kemudian teman-teman mau nulis di coding. Ini yang sering salah tadi. Kalau ketemu sama petik, di sini ada petik nggak sih ya kalau ini? Ini nggak ada sih. Nanti yang bawah. Nah ini kalau F print F display itu selalu ada petiknya dan itu kalau di copy pasti salah. Jadi pastiin eh, cara ngopinya benar biar nggak salah di situ. Termasuk untuk penulisan rumus-rumus seperti ini, yang panjang kayak begini, ini yang rawan salah. Hati-hati. Kalau rumusnya nggak cukup satu baris, kasih tanda titik 3 kali kayak begini. Ini yang artinya adalah baris bawahnya itu adalah kelanjutan dari baris sebelumnya. Itu boleh. Coding ini, MATLAB program 5.6 sama 5.7, ini udah saya copy ke MATLAB. Jadinya sebagai berikut. Kalau di teman-teman ini kelihatan nggak ya apa tulisan-tulisan codingnya ini kurang besar tidak fontnya? Terlihat, Pak. Lihat. Terlihat Pak. Terlihat ya. Nanti kalau misalkan nggak ini tadi ya bisa lihat langsung di bukunya juga, bisa tadi di copy dari sana tapi hati-hati. Kalau running ada yang error, cek di penulisan aja kayak gitu. Ini di sini ada function. Fungsinya itu udah langsung dua, ada fx sama fx deriv. Artinya dari function ini kita bisa dapat dua nilai, yaitu apa namanya rumus pertama sama rumus asli sama rumus turunannya. Itu langsung ditaruh di sini. Gitu. Kemudian ini adalah coding dari yang Newton Raphson-nya. Ini ya, ini udah versi saya betulkan. Nah, ini kalau kita running, nah ini sayangnya tampilannya nggak asik sih. Oh, ada yang salah. Oh, ini nggak bisa lurus ya kalau misalnya kayak gini tuh. Harusnya pakai tab, harusnya slash T kalau nggak salah. Itu bisa. Salah.
bukan running. Ini ya, beberapa coding yang ada di buku ini itu tuh nggak yang bisa langsung di run karena bentuknya adalah function. Kalau bentuknya function, jadi teman-teman harus ngasih inputan dulu. Maksudnya function yang seperti apa, Pak? Nah ini ya, contoh ini ya, saya kembali ke buku tadi. Nah ini ya, ini adalah function untuk di si dua fungsinya tadi, ya, fungsi asli dan fungsi turunannya. Kemudian untuk yang Newton Raption, di sini dia nggak pakai coding langsung seperti yang saya punya tadi. Contoh yang ini ya, yang tadi. Nah, kalau ini kan coding langsung ya ini. Tapi kalau di buku ini, dia pakai function masian. Ini ya, function. Artinya apa? Kita harus save dulu nih yang bagian ini, baru kemudian kita bisa running, tapi tinggal masukin inputannya aja. Kayak gimana caranya? Nah, teman-teman bisa langsung masuk di ini ya, di bagian bawah, command window, kemudian ketik tadi, nama functionnya apa, ini ya. Misalkan ini, yang mau saya running yang dari buku tadi, yaitu Newton's method. Di sini inputnya ada 4. Function, x0, toleransi x, sama toleransi fx. Berarti teman-teman harus masukin 4 informasi juga nih di fungsi ini. Saya tinggal nulis begini. Newton's method dalam kurung. Nah, ini ya. Fungsinya kan tadi ada nama fungsinya. Itu pakai petik. Pakai petik. Kemudian saya tulis nama fungsi yang saya save sebelumnya. Yaitu yang ini. Ini. Saya tulis sama persis di sini. Kalau teman-teman pakai copy paste itu ada spasinya. Itu salah. Jadi harus digabung semua sama persis dengan namanya di sini. Kemudian eh, yang kedua adalah X0. X0 itu 8.000 di sini yang dicoba. Kemudian toleransi X-nya 0,5, toleransi Fx-nya 0,5. Dan hasilnya adalah bagi berikut. Di sini kenapa sampai iterasi 3 udah berhenti padahal ini ya dia mungkin bisa panjang karena di sini fxi-nya fungsinya dia udah nol di sini. Artinya apa? Dia sudah ketemu nih akar dari persamaannya. Ya udah cepat banget ya ini sampai 8 dari di situ. Kita juga bisa coba misalkan kita nggak mulai dari angka 8.000, tapi mulai dari nol misalkan. Bisa nggak ya? Kita coba aja nggak apa-apa. Saya running ulang. Nah ini dia butuh 4 iterasi baru ketemu hasilnya kayak gitu. Sampai di sini mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya di contoh ini. Silakan. Apakah cukup jelas? Bagaimana teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, ini seperti itu. Jadi, secara metode sebenarnya Newton Raphson ini jauh lebih simpel. Dia bahkan istilahnya rate of convergence-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang biseksi sama regula falsi. Jadi lebih untuk mencari apa konvergensinya itu dia jauh lebih cepat. Jadi kadang untuk loopingnya nggak butuh banyak untuk dapat hasilnya. Tapi tadi ya, kalau kita ketemunya adalah persamaan-persamaan yang panjang, seperti contoh persamaan yang ada di ini soal ini tadi ya, yang PR adalah teman-teman harus mengubah ini menjadi coding itu adalah pekerjaan yang apa istilahnya tedious. Jadi harus teliti, hati-hati
jangan sampai ada yang salah satu ini satu suku atau satu huruf satu tanda baca kayak begitu. Karena kan kalau coding dia apa case sensitif, jadi dia kalau ada beda satu aja dia nggak udah mau running gitu. Ini ada beberapa contoh yang lain yang mungkin teman-teman bisa juga coba ya di sini. Yang ini pakai beberapa metode yang lain. Oke, oke. Kalau belum ada, nah ini ada metode yang selanjutnya. Yang di sini tuh merupakan gabungan ya, gabungan antara metode regulavalsi dan juga Newton-Raphson tadi itu. Jadi hampir mirip gitu ya, eh, apa namanya, hampir mirip metodenya, tapi gabungan di sini. Bedanya adalah di, nah ini ya karena teman-teman mungkin belum melihat yang regulavalsi. Jadi kalau di regulavalsi itu rumusnya untuk update intervalnya, yaitu ada rumus tertentu yang digunakan. Nah itu eh, rumusnya itu diganti dengan turunannya kayak begitu. Nah ini, jadi rumusnya jadi sebagai berikut. Hampir mirip sih sama regula falsi ini. Jadi kalau nanti teman-teman udah coba yang regula falsi, nanti bisa bandingkan dengan metode ini. Jadi nggak akan saya ulang di sini. Nah hampir mirip. Oke. Oh ya kemudian untuk tugasnya, yang tugasnya saya sebutkan di ini ya di video. Di sana saya menyebutkan bahwa tugas untuk minggu yang ini di dua pertemuan ini atau bab mencari angka persamaan itu teman-teman mengerjakan soal nomor ini ya di problems ini soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Nah, ini kayaknya terlalu banyak. Jadi di sini akan saya bagi. Jadi teman-teman di sini ada berapa ya? Saya lupa 50 sekian, 54 kalau tidak salah, saya ingat saya ada 54 eh, 54 mahasiswa. Jadi teman-teman mengerjakan hanya dua soal saja. Soal mana dan mana nanti akan saya post di Hebat untuk istilahnya nanti mungkin NIM sekian sampai NIM sekian mengerjakan soal nomor 1 sama 2, NIM sekian sampai sekian soal 3 sama 4. Nah, kayak begituan akan saya post di Hebat. Tapi cukup dua soal saja. Dan kemudian di sini saya harap teman-teman mengerjakannya at least menggunakan dua metode untuk pembanding. Jadi boleh milih entah pakai yang apa biseksi, regulavalsi, kemudian Newton-Raphson atau yang secant tadi itu juga boleh. Terserah mau milih yang mana tapi pakai dua metode. Endingnya nanti teman-teman bandingkan. Misalkan kalau misalnya metode biseksi itu butuh
iterasi sampai iterasi keberapa baru dia itu konvergen. Tapi kalau ternyata pakai Newton-Raphson cuma 5 iterasi aja udah selesai. Kayak begitu. Kemudian teman-teman kan tadi ini ya untuk tugasnya itu hitung manual di paper begitu. Tapi teman-teman juga bisa bandingkan dengan hasil codingnya untuk melihat misalkan udah benar atau belum. Kayak gitu ya. Jadi kayaknya ada yang mengirim di chat tapi dihapus sepertinya. Ada yang mau bertanya mungkin? Mohon maaf Pak, tadi saya lagi mencatat tapi kekirim. Oh, oke oke. Itu ya, nanti akan saya post di apa di Hebat. Tadi ini ya, di problems yang bab 5 di 5.10 ini soal 5.1 sampai 5.5. Tapi pembagiannya akan saya umumkan nanti di Hebat. Oke, gitu. Ya, Andika? Mau bertanya, tadi kan ngerjain dua soal ya Pak, tiap Ya, anak. Itu satu soal dikerjain dua metode. iya benar. Oh, nanti dibandingin gitu. Iya benar. Metodenya terserah teman-teman. Mau pakai biseksi, regula falsi, secant, atau pakai yang Newton-Raphson boleh. Tapi ini ya, kalau yang Newton-Raphson dia lebih gampang, tapi sepertinya akan challenging karena dia harus nyari turunannya kayak gitu. Kayak misalnya contoh 5.2 ini. Ini kalau kita cari turunannya mungkin masih oke sih, masih enak sih. Tapi kalau yang lain, nah ini agak sedikit ribet nanti. Tapi coba nggak apa-apa. Ini ya, dicoba aja. Baik Pak, terima kasih. Persamaannya memang ini ya, apa namanya, panjang-panjang. Karena memang ya tadi ya, seperti yang saya sampaikan, tubuh manusia itu dinamis sehingga eh, pemodelan yang itu didapatkan dari tubuh manusia pasti dia cukup rumit karena banyak variabelnya. Tapi ada kalanya nanti dia jauh lebih simpel karena ada ini ya, apa ya, ada beberapa variabel diabaikan, kemudian mungkin dianggap tidak terlalu penting sehingga persamaannya jadi lebih simpel gitu. Oke. Cukup jelas untuk tugasnya? Jelas Pak. Oke, jelas ya. Jadi kalau dari saya sebenarnya materi untuk hari ini sudah selesai. Untuk dari teman-teman mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya tadi untuk materi yang dari yang awal hingga tugasnya. Silakan jika ada yang masih bingung, ada yang perlu diulangi atau mau konfirmasi, silakan. Kalau misalkan belum ada, apa bisa kita akhiri lebih awal? Mungkin bisa dihijaukan Pak. Oke, oke, saya stop dulu.